Oke teman-teman, aku minta maaf sebelumnya. Ternyata kalau kita mau menggunakan N-icon, kita harus menggunakan N-icon mode dulu, kita setting menjadi custom. Terus setelah kita men-settingnya menjadi custom, kita bisa memakai N-icon drawable. Nah, kalau kalian menemukan error seperti yang aku lihat tadi, kalian bisa buka dokumentasinya, lalu cari sendiri di sini kira-kira apa sih yang baik buat aplikasi kalian, atau kira-kira error kalian tuh gara-gara apa sih. Seperti itu. Karena istilahnya dokumentasi itu mencakup lengkap tentang penggunaan material desain di Android. Oke, selanjutnya kira-kira itu aja kalau kalian mau nambahin seperti ini, tapi ini akan kuhapus aja lagi karena aku nggak akan nambahin itu semua. Nah, di sini yang perlu kalian lihat lagi di password ini, aku nambahin helper text. Helper text itu akan berada di bawah input, dia akan muncul di sini. Masukkan password Anda. Nah, kalian lihat di sini, material design ini sangat membantu kita untuk membuat tampilan view yang lebih menarik dan bahkan lebih kompleks bisa kita buat dengan mudah nih. Kita bisa menaruh icon di sini, kita bisa menaruh icon di akhir, dan sebagainya. Selanjutnya, view yang terakhir yang ingin kuasa lihat itu adalah material button. Ini nih, material button. Jadi sebelumnya kalau kalian pakai button aja, itu bisa juga, tapi kalau kalian pakai material button, dia bakal lebih bagus nih, seperti ini. Nah, seperti pada text field tadi, dia juga mempunyai apa yang namanya style. Nah, di sini aku bikin stylenya adalah text button. Kalau nggak ada ini, dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Tapi karena aku bikin dia text button, dia akan berubah menjadi text button. Terus yang ini akan menjadi login. Terus kalau kalian mau lihat style lagi, ada satu lagi button yang dikasih tunjuk sama material desain, itu adalah outline button. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan ada muncul outline-nya. Kalian mau pakai yang mana, itu terserah kalian. Kalian mau bikin background-nya warna apa, itu terserah kalian. Silakan berkreasi sebebas mungkin. Cuma kalau kalian mau menggunakan tampilan dasar, silakan pakai tampilanku aja. Tapi sebisa mungkin, silakan coba-coba sendiri karena yang bisa ngebuat kalian jago atau membuat kalian mengerti tentang apa yang kalian pelajari, itu adalah ketika kalian mencoba sesuatu tersebut. Oke, kita udah belajar tentang main activity, silakan copy ini. Terus logic untuk main activity-nya, kalau kalian lihat di sini main activity, ini kurang lebih sebenarnya sama, ini cuma logic. Dia ada hubungkan variabel dengan view di layout-nya. Di sini adalah merupakan metode bawaan dari Android-nya yang disediakan untuk mengubah title. Ini menjadi user login. Terus di sini adalah aksi button ketika diklik. Nah, di sini teman-teman yang perlu lihat nih. Kalau kita lihat di activity main.xml, kita memberi ID itu pada layout-nya, bukan pada edit text-nya. Alasannya kenapa? Karena di dalam text input layout ini sudah mencakup edit text ini. Jadi kalau kita mau kasih edit text-nya langsung, bisa juga. Tapi menurutku lebih efisien kalau kita kasih di input layout-nya. Karena dengan kita kasih di input layout-nya, nanti kita bisa manggil input username dot get edit text. Terus misalnya ini untuk nge-clear inputnya, kita tinggal bikin set text dengan tanda petik seperti ini. Dan ini adalah pertanyaan buat kalian nih. Dan akan kutanyakan juga di kelas, kalau kalian bisa jawab nanti akan ada plus bonus nilai. Kenapa set text di sini berwarna kuning? Kenapa dia memberi warning kepada set text ini? Nah, kalau kalian bisa menjawabnya, nanti akan ku kasih nilai bonus. Oke, ini adalah pertanyaan PR buat kalian. Kalau kalian nggak tahu tapi pengen tahu jawabannya, silakan tanyakan aku di kelas nanti. Misalnya aku lupa jelasin gitu. Selanjutnya kita memunculkan toast sebelumnya. Nah, sekarang kita memunculkan yang namanya snack bar. Snack bar ini sendiri kalau nggak salah ada juga di material, karena dia emang disediain sama material. Nah, snack bar ini. Kalian bisa lihat implementation-nya kalau pengen tahu gimana cara implementasi dari material desainnya, tapi aku akan langsung pakai di sini aja. Nah, untuk membuat snack bar, kita membutuhkan metode namanya make. Terus, parameter pertama merupakan layout kita. Dimana di sini tuh aku membuat main layout-nya dulu. Yang ini aku kasih nama main layout. Terus aku bikin di sini, terus aku taruh di sini di parameternya. Nah, di sini terus aku bikin text cleared sukses. Ini merupakan teks yang ingin kita kirim. Terus ini merupakan durasi dari snack bar-nya. Terus jangan lupa show, karena kalau nggak ada show,
nggak akan bisa tampil. Nah, di sini untuk loginnya, kita bisa menggunakan, pertama aku menggunakan boolean untuk cek login sama dengan true. Ini kalau dia nanti benar semua, dia akan tetap menjadi true. Terus aku akan ngambil string username dan password dari inputannya. Nah, di sini aku ngecek nih, kalau username is empty, aku memakai input username dot set error. Seperti ini, teman-teman. Set error, terus errornya itu apa? Sehingga, ini kita close aja dulu. Aduh, salah close lagi. Sehingga nanti username titik set error, nanti ketika dia error, dia akan muncul username must be filled with text. Misalnya nih kita ganti nih, username can be empty. Misalnya seperti itu, ini kita jalanin, semoga nggak lama. Terus misalnya dia username-nya kosong, kita bikin check login false. Kalau dia passwordnya kosong, kita bikin check login false, terus kita nampilin seperti ini, set error. Terus lainnya juga sama aja, kalau dia username-nya sama admin, passwordnya sama dengan 9598, check login sama dengan true. Terus dia kalau check loginnya false, kita akan langsung return, artinya kita nggak akan berpindah activity. Tapi kalau dia benar, kita akan berpindah activity nih, seperti ini. Oke, kira-kira itu aja untuk penjelasan tentang main activity. Selanjutnya kita akan masuk tentang yang lebih ribet nih, pembahasan kita, topik utama kita hari ini, tentang recycler view dan fragment. Tapi sebelumnya aku harap kalian sudah ngerti dulu tentang material design dan gimana cara implementasi di dalam aplikasi kalian. Jadi di dalam kalian lihat dulu, kalau kalian mau pakai material design yang mana komponennya, kalian bisa lihat di material.io ini, terus akan muncul komponen-komponen apa aja yang ada. Kalian bisa buka dan lihat gimana cara implementasinya. Oke, lalu lanjut untuk membuat layout item recycler view. So yang aku bilang tadi, dalam recycler view itu nanti kita harus membuat layoutnya dulu. Nah, misalnya kita membuat seperti ini, kita harus buat layoutnya dulu, seperti apa, baru nanti kita bisa tampilkan itu tuh. Nah, cara membuatnya gimana? Pada res layout, klik kanan lalu new, layout resource files. Layout, klik kanan, new, layout resource file. Terus ini file name-nya sesuaikan dengan yang udah aku suruh, irv item mahasiswa. Lalu nanti silakan klik OK. Yang root elemennya dan sebagainya dibiarin aja, nggak apa-apa. Lalu kita bisa lihat nanti akan terbentuk RV item mahasiswa, dan nanti tampilannya kira-kira akan seperti ini, teman-teman. Kita akan buat yang simpel aja, dimana tadi kalau kalian lihat, kita akan membuat nama mahasiswa, tahun masuk, IPK, seperti ini. Kita akan buat yang simpel aja, cuma nanti dia akan ada banyak. Dia akan nampilin, nanti setiap datanya akan memiliki tampilan yang simpel aja seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau kreasi sendiri, misalnya teman-teman mau bikin dia jauh lebih kompleks, membuat desain yang jauh lebih bagus, itu terserah teman-teman. Oh ya, ini udah selesai nih. Oke, ini misalnya kita klik login, nah ini dia akan mengganti jadi username can be empty. Kira-kira seperti itu. Di sini aku juga pakai headline 5 untuk nampilin nama mahasiswanya, dan yang lainnya juga kurang lebih sama. Oke. Kita udah buat layoutnya bisa kalian copy sendiri di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat adapter recycler view kita. Nah, di sini yang lumayan ribet nih. Pertama pada Java.com example ini yang ini, kalian tekan new, Java class, terus isikan namanya dengan yang udah aku suruh di situ, terus klik enter. Nanti akan muncul RV mahasiswa adapter seperti ini. Oke, di sini penjelasannya agak lumayan panjang nih. Tapi aku harap kalian bisa ngerti ya, karena di sini aku udah kasih komennya juga. Pertama, kita harus meng-extends recycler view adapter. Jadi ini merupakan recycler adapter ini, istilahnya itu adapter yang udah dibuat sama recycler view, kita akan meng-extends atau meng-inherit dari adapter itu. Supaya kelas kita menjadi recycler view adapter. Nah, terus di sini yang harus kita lihat,
kita akan mempunyai atribut namanya list mahasiswa, di mana ini akan menjadi list mahasiswa kita yang ada pada kelas ini. Lalu kalau kalian lihat pada konstruktor nanti, kita akan mengoper datanya dari parameter ke list mahasiswa kita. Sehingga nanti datanya apa akan menjadi masuk ke list mahasiswa kita sini. Oke, sampai sini masih paham ya teman-teman? Selanjutnya, kita akan lihat namanya getItemCount. Kalau kalian meng-extend ini, dia itu memang ada istilahnya itu metode bawaan dari sana yang harus kita implementasi di kelas ini karena kita menginherit dari kelas ini adapternya Recycler View. Yang pertama itu ada getItemCount. GetItemCount ini kita akan memberitahu kepada Recycler View berapa banyak jumlah item pada Recycler View kita. Nah, di sini kita tinggal bikin return list mahasiswa.length. Nah, di mana list mahasiswa ini kan adalah data kita nanti kan. Nah, jadi kita bisa ngasih tahu nih, data kita ini seberapa banyak, nanti kita oper lewat sini. Atau kalau mau manual, kita langsung bisa bikin 5. Tapi otomatis hal seperti ini nggak baik, karena bisa aja data kita lebih dari 5. Tapi dalam kasus ini kita bikin 5 aja, jadi nggak masalah sih, kalau kalian mau bikin begitu. Oke, kita udah seperti ini. Selanjutnya, metode kedua yang harus ada itu adalah yang ini, yang onCreateViewHolder. Di mana onCreateViewHolder ini akan menghubungkan Recycler View ini dengan RV item mahasiswa yang sudah kita bikin sebelumnya. Ini nih, RV item mahasiswa yang udah kita bikin nih. Nah, ini udah kita bikin, kita akan sambungkan ke adapter ini. Supaya adapter ini ngerti dia mau pakai layout yang mana sih untuk masing-masing itemnya. Oke, kalau sudah, di sini juga ada namanya ViewHolder. ViewHolder ini berguna untuk apa sih? Nah, di sini itu kita akan mendefinisikan view-view yang akan kita pakai di dalam aplikasi kita. Di dalam Recycler View kita, masing-masing itemnya. Di sini kan aku pakai ada 2 nih. Ada TV nama sama TV details. Ada TV nama sama TV details. Terus, di sini aku akan menghubungkan atau mengkoneksikan antara layoutnya dengan variabel tersebut. TV nama pakai namanya itemView.finViewById. Jadi finViewById tetap kita pakai di sini. Setelah dia udah berhasil dihubungkan seperti ini, kita masuk ke di sini onBinViewHolder. Nah, di sini kita akan men-setting teks-teks kita berdasarkan posisinya. Jadi di sini ada 3 nih parameternya. Ada 2. Holder dan position. Di mana holder ini dia mengacu kepada view holder yang sudah kita buat di sini. Jadi makanya nanti kita bisa langsung holder.tvNama. Terus set text. Nah, terus kita mau set text itu berdasarkan apa sih? Nah, kalau kita ingat kan data kita itu disimpan dalam array ya. Array seperti ini, array mahasiswa. Nah, setiap array itu mempunyai apa yang namanya posisi atau mempunyai namanya index. Nah, di sini kita bisa mengambil list mahasiswa terus position.getName. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa ngambil list mahasiswa di indeks ke sini dan kita ambil namanya. Nah, di mana indeksnya itu akan menyesuaikan dengan Recycler View yang udah kita buat nanti. Jadi kalau di sini admin login, nah dia akan muncul nih. Misalnya posisi 1 namanya menjadi Wendy Winata, tahun masuknya 2018, IPK-nya 3,5. Terus data posisi kedua Eras Timothy tahun 2018 dengan IPK 3,7. Yang ketiga Jonathan, Yosua, Yotam, dan seterusnya. Jadi position itu akan berfungsi untuk mengatur posisi keberapa view kita ini, item kita ini yang ada pada Recycler View. Oke, kira-kira penjelasan tentang Recycler View seperti itu. Aku harap teman-teman di sini bisa mengerti, dan kalau aku masih bingung cara implementasi yang gimana, ya nggak apa-apa sih, itu sebenarnya normal aja karena kalian baru belajar sekali. Tapi aku harap dengan adanya kode yang udah aku kasih dan penjelasan di komen ini, kalian bisa nyoba sendiri tuh membangun Recycler View kalian. Biar nanti kalian nggak kesulitan ketika UGD atau ketika tugas besar kalian yang pastinya membutuhkan Recycler View. Nah, yang perlu diingat sekali lagi, layoutnya bisa kalian bikin sebagus mungkin, sebebas mungkin, itu terserah kalian. Kalau ini kan aku buatnya cuma normal aja nih, buat contoh aja. Seperti itu. Oke, kita lanjut setelah adapter. Kita akan membuat fragmen mahasiswa. Nah, untuk membuat fragmen, kalian bisa klik pada
yang example guided 1 nanti sesuai dengan nama kalian, pilih new, terus pilih fragment, dan pilih blank fragment. Isikan namanya sesuai dengan yang ku minta di modul, di guided maksudnya, terus klik finish. Pastikan juga bahasanya Java ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngutak-ngatik, pasti bahasanya awalnya Java sih. Cuma ada juga bahasa Kotlin kalau kalian pernah pakai Kotlin. Jadi biar sama semua, silakan pakai bahasa Java. Nanti kalau sudah berhasil terbuat, nanti akan muncul fragmen mahasiswa dan fragmen mahasiswa.xml. Silakan isi kodenya sesuai dengan yang ku kasih. Aku akan jelasin dikit. Di dalam fragmen mahasiswa ini, dia mempunyai istilahnya life cycle-nya sendiri. Jadi kalau kalian penasaran, teman-teman bisa cari fragmen life cycle. Nah, nanti dia akan muncul tuh yang ini, nggak apa-apa. Aku taruh di itu deh, di dalam referensi. Oke, teman-teman bisa lihat fragmen life cycle-nya. Dia itu ada gambarnya deh. Oh ya, ini gambarnya teman-teman. Ini merupakan life cycle-nya Android. Kalau teman-teman penasaran juga penjelasannya, silahkan cari sendiri videonya di YouTube. Aku nggak akan ngejelasin itu lebih lanjut karena itu bakal makan waktu lama banget. Nah, di sini yang kita buat ada beberapa metode yang pengen ku jelasin. Sebenarnya metode yang utama itu ada dua nih, onCreateView dan onViewCreated. Dimana onCreateView ini merupakan tempat di mana kita menghubungkan fragmen ini dengan layoutnya. Jadi kalau teman-teman buka dari awal, dia pasti udah terhubung otomatis sih. Kodenya udah tergenerate otomatis. Nah, dia seperti ini. Terus di dalam onViewCreated ini tuh merupakan tempat di mana logic kita taruh ketika view-nya ini udah berhasil terbuat. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang naruh di sini. Tapi dulu waktu aku ikut kelas di coding, itu katanya sebaiknya jangan taruh logiknya di dalam onCreateView, tapi di onViewCreate. Kayaknya gara-gara onCreateView ini masih dalam proses membuat view-nya. Sedangkan kalau onViewCreate ini kan dia udah terbuat nih view-nya. Jadi silakan taruh logic kalian nanti di onViewCreate. Di sini aku membuat recycler view dulu dengan namanya RV mahasiswa. Terus aku hubungkan VinViewById dengan layoutnya yang di sini. Nah, perbedaannya dengan activity, untuk mendefinisikannya kalian membutuhkan bantuan namanya view. Jadi view.VinViewById. Terus di sini aku men-setting layout manajernya. Nah, layout manager itu apa? Aku harap kalian masih ingat gimana cara itemnya itu tersusun. Item dan recycler view. Dimana kita bisa pakai linear layout manager. Sebenarnya selain linear layout manager, dia ada macam-macam tuh. Ada grid layout manager yang aku jelasin tadi juga. Nah, dimana parameter pertama adalah this.getContext. Terus parameter kedua kita mau linear layout manager-nya itu vertikal atau horizontal. Tapi di sini kita akan pakai vertikal. Terus reverse layout-nya ini kita bikin false aja. Terus di sini kita akan meng-set adapter kita dari recycler view-nya. Jadi kan kita udah buat nih RV mahasiswa, tapi dia belum punya adapter dong, dia nggak tahu adapternya yang mana. Jadi kita harus set adapter dulu. RV mahasiswa.setAdapter. Terus di sini kita akan pakai adapter yang sudah kita buat sebelumnya. RV mahasiswa adapter, terus di dalam parameternya ini kita passing list of mahasiswa atau variabel statik yang udah kita buat di awal. Yang ini tuh. Yang ini udah kita buat nih. Terus di dalam RV mahasiswa adapter, kita udah bikin konstruktornya dengan mempunyai data mahasiswa. Makanya kita bisa langsung passing di sini. Ini merupakan konsep OOP seperti biasa sih, dan aku harap teman-teman masih ngerti atau masih ingat apa yang kalian pelajari di PBP dulu. Oke, kok udah finish. Selanjutnya, kalau kalian sudah berhasil membuat fragmen mahasiswa, kalian akan membuat fragmen dosen nih. Fragmen dosennya sebenarnya isinya ini kosong aja, karena ini ada untuk persiapan unguided kalian. Jadi silakan kalian isikan kodenya seperti ini. Ini sebenarnya masih kosong, nggak ada isi apa-apa, cuma yang tergenerate dari awal aja. Cara membuat fragmennya masih sama, tapi pastikan kodenya seperti ini ya teman-teman. Biar sama dulu aja awalnya gimana.
Selanjutnya kita akan membuat activity home, di mana activity ini yang akan kita gunakan untuk menampilkan fragmen kita nanti. Cara membuat activity-nya masih sama, silakan ikuti ini, lalu klik finish. Nanti setelah dia berhasil terbuat, dia akan tergenerate 2 file otomatis. Itu adalah home activity dan activity home.xml. Pertama kita masuk ke layout-nya dulu. Nah, di sini sesuai yang kata aku tadi, aku pengen menampilkan fragmen di dalam activity home. Dimana kita bisa, aku bisa bikin misalnya height-nya itu 400 juga bisa. 800 dp misalnya seperti ini, atau 300 dp seperti ini. Nah, kalau kita bikin fragmen kontainernya cuma sekecil ini, nanti yang ada di aplikasi kita, dia itu nggak akan seperti ini teman-teman, tapi dia akan kecil doang. Nah, makanya fragmen kontainer ini berfungsi untuk tempat kita menaruh kontainer dari fragmen kita. Misalnya coba ini kita jalanin. Jadi fragmen kontainer ini terletaknya di dalam activity ini. Dan di sini merupakan tempat di mana kita mendefinisikan fragmen kita nanti. Jadi sebanyak ini namanya kontainer, di mana fragmen kita akan ditaruh di sini. Ketika berganti, yang berganti cuma dalam kontainer ini aja. Jadi dalam kontainer ini yang akan berganti-ganti nih. Nah, kalian lihat dia menjadi kecil doang. Kenapa? Karena kontainernya udah kita bikin kecil nih. Nah, tapi akan kubalikin jadi awal aja, jadi match parent, seperti ini. Oh ya teman-teman, sebelum aku lupa, dalam fragmen mahasiswa, recycler view ini sebenarnya juga seperti ini teman-teman. Misalnya nih full nih, kita membuat height-nya itu cuma 400 dp. Terus kita jalanin. Nanti dia akan mirip dengan apa yang terjadi pada sebelumnya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat namanya tools list item. Sebenarnya ini nggak perlu teman-teman. Ini gunanya buat apa sih? Ini cuma buat nampilin aja di layout ini seperti ini nih bentuknya, nanti kira-kira seperti ini jadinya. Misalnya kalian hapus. Nah, dia akan menjadi item 0, item 1, item 2, item 3, tapi nanti ketika di bind atau ketika dijalankan, dia akan tetap mengikuti view yang udah kita atur di adapternya. Tapi kalau kalian pengen nampilin di dalam layout XML ini, pengen kalian lihat nanti kira-kira punya kalian jadinya gimana sih, kalian bisa pakai tools list item. Selain itu dia juga ada tools item count, misalnya 3. Nanti kira-kira seperti ini nih. Misalnya kita jalanin 9598. Nah, dia akan menjadi segini aja, tapi dia bisa di-scroll. Nah, sesuai yang aku bilang tadi. Cuma kalian bisa coba-coba sendiri, akan kubah jadi match parent kembali. Oke, kalau kalian sudah buat, kita udah membuat activity home.xml-nya seperti ini. Dan aku harap teman-teman sudah ngerti apa yang dimaksud dengan namanya fragment container. Terus jangan lupa kasih ID di sini. Nah, di home activity ini sekarang kita akan ngatur tentang fragmen kita nih. Pertama, kita akan menetapkan dulu fragmen pertama yang ada pada activity kita. Di sini kita punya namanya container layout fragment. Nah, otomatis tentunya seperti pada umumnya kita harus oh ya, di sini aku lupa teman-teman. Kita nggak perlu pakai view by ID untuk mengganti fragmen kontainer ini. Tapi kita bisa pakai fungsi yang udah disediain sama Android-nya. Namanya get support fragment manager. Terus untuk memulai pergantian fragmen atau transaksi fragmen, kalian bisa bikin begin transaction seperti ini. Terus kalian pakai namanya replace. Terus di parameter pertama merupakan kontainer yang ingin diganti nih, yang ingin diganti sama fragmen yang baru, dimana kita bikin layout fragmen seperti yang udah kita buat. Selanjutnya kita buat nama fragmen yang ingin kita ganti. Misalnya kita buat fragmen mahasiswa seperti ini. Dia akan bisa teman-teman. Terus jangan lupa di commit. Nah, tapi kita akan pakai istilahnya kan kode seperti ini akan kita panggil berkali-kali nih. Karena itu kita buat dalam metode aja supaya dia lebih simpel pemakaiannya. Jadi kita bikin fragmennya ada di parameter, nanti kita akan panggil change fragment, terus kita akan oper fragmennya dalam parameter. Terus fragmen parameter ini akan kita gunakan di sini.
Oke, cara pakainya jadi kita bikin change fragment, new fragment mahasiswa kita taruh di parameternya. Jadi sebenarnya waktu ini kepanggil, itu sama aja kayak dia manggilnya seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya sama aja kayak manggil itu, jadi kita oper dulu di fragmentnya, terus kita panggil di sini. Dengan adanya metode ini, nanti kita bisa ngubah-ngubahnya jauh lebih gampang tuh, dan kodenya lebih sedikit. Itu istilahnya kita meminimalisir terjadinya boilerplate pada kode. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu yang udah kita buat sebelumnya. Kita udah buat sebelumnya itu ada menu yang home menu.xml ini. Nah, kita gimana cara kita taruh di dalam home activity? Kita bisa pakai namanya onCreateOptions-menu. Ini merupakan metode yang udah ada pada setiap activity. Jadi kita tinggal override aja. Nanti seperti ini metodenya. Terus kita bisa menghubungkannya dengan cara seperti ini, teman-teman. Kita membutuhkan bantuan kelas yang namanya menu inflator. Terus inflator itu memiliki parameternya itu ya kita konteks. Dimana kita tinggal oper konteksnya aja, kita pakai this seperti ini. Terus kita tinggal pakai menu inflator .inflate, menu yang ingin kita inflate ke dalam activity kita. Dimana di sini aku pakai r.menu.home_menu. Terus parameter yang kedua kita bisa pakai yang dari sini aja. Oke, kalau sudah, nanti otomatis di aplikasi kalian dia sudah akan ada menu di sini tuh, dan menunya ini bisa dipencet nih. Di sini ada menu lainnya karena tadi kita ada bikin contoh menu lainnya, tapi kalau di aplikasi kalian, setauku nggak ada menu lainnya. Di Guided kalian maksudnya. Oke, selanjutnya. Oke, baru 26 menit. Selanjutnya adalah onOptionItemSelected. Ini tuh maksudnya apa sih? Ini tuh adalah metode di mana apa yang akan terjadi ketika menunya itu diklik. Makanya di sini parameternya menu item. Ketika ini diklik, misalnya kita klik mahasiswa, di sini kita akan mengubah fragmennya menjadi fragmen mahasiswa. Nah, bayangin ya teman-teman, kalau kita harus pakai get support fragment manager tadi kita tulis di sini, kan otomatis code-nya jadi panjang banget tuh. Dan ya cara simpelnya ya kita masukkan itu ke dalam sebuah void atau ke dalam sebuah prosedur, lalu kita panggil prosedurnya di sini. Kita ubah menjadi fragmen mahasiswa, terus kalau dia ID yang dipilih itu adalah menu dosen, kita ubah fragmennya jadi dosen fragmen. Seperti ini. Kalau dia pilih exit atau yang sisanya itu, maka kita akan nampilin dialog nih. Are you sure want to exit? Nah, cara ngebuat dialog itu seperti apa? Kalian bisa pakai seperti ini nih. Pertama, alert dialog.builder dengan nama variabel yang adalah builder. Lalu kita bikin new dulu. Ini merupakan kelas yang udah disediain sama Android-nya. Terus cara kita nampilin dialognya, kita bisa pakai builder.setMessage. SetMessage ini message apa yang ingin kita tampilkan yang di sini. Terus set positive button. Positive button itu ya yang ini. Dimana parameternya ada 2, teksnya apa, terus ketika dipencet dia mau nampilin apa tuh. Terus jangan lupa kita juga harus pakai namanya show. Ini buat nampilin dialognya. Terus sebenarnya teman-teman juga bisa lihat sendiri kira-kira apa aja sih yang ada di sini. Teman-teman bisa bikin set negatif button, dan seingatku juga bisa set positif buttonnya bisa 2 kali. Jadi teman-teman mau pakai gimana ya silakan, terserah teman-teman sendiri. Silakan berkreasi sendiri. Kira-kira sebenarnya untuk guided kita segini aja. Ini lebih pendek dari sebelumnya. Mungkin gara-gara aku pikir juga kalian sudah belajar sebelumnya tentang dasar-dasarnya, dan di sini seharusnya teman-teman udah bisa lebih mengerti tentang apa yang aku katakan. Tapi sekali lagi, kalau nanti teman-teman nggak mengerti tentang apa yang aku katakan, silakan coba tonton ulang atau merasa bebaslah untuk bertanya kepada aku atau PIC kalian. Jika ada error, silakan coba googling sendiri terlebih dahulu. Karena sebagai seorang developer, salah satu skill yang harus kalian kuasai adalah skill untuk melakukan googling. Ini adalah skill penting banget nih. Terus selalu perhatikan komen, karena di situ adalah tempat di mana aku menjelaskan kodenya.
Pastikan kalian menonton video penjelasannya. Terus jika ada kebingungan silakan tanya kepada PIC atau tanya kepada Wendy Winata selaku pegang modul ini. Dan pengumpulan guided bisa kalian lihat di sini. Kira-kira demikian tentang video dari guided ini. Aku harap teman-teman masih bisa nyambung sama aku dan masih bisa mengerti. Dan kira-kira seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga sehat selalu dan selamat siang.